Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Untuk teman-teman dosen, saudaraku, guru-guru yang mengkaji, mengajarkan, belajar tentang Pancasila, maupun mahasiswa yang sedang mengambil mata kuliah pendidikan Pancasila. Saya Akadun dalam kesempatan ini akan membahas tentang pengamalan Pancasila. Kali ini saya akan membahas tentang model pengamalan Pancasila. Menurut saya, pengamalan Pancasila itu memiliki dua jenis atau dua model pengamalan Pancasila. Nah, pengamalan Pancasila ini dapat lihat dari perspektif sistem atau perspektif struktural dan perspektif individu. Kategori jenis pengamalan Pancasila ini menurut saya sangat penting dilakukan karena kedua perspektif itu membutuhkan pola pikir, pola sikap, dan pola tindak berbeda dalam mewujudkan Pancasila di bumi Indonesia yang kita cintai ini. Dalam perspektif individu, pengamalan Pancasila ini berarti bahwa nilai-nilai Pancasila seperti religiusitas, humanitas, nasionalitas, sovereinitas, dan sosialitas itu dimanifestasikan dalam pola pikir, pola sikap, dan pola tindak setiap individu yang menjadi warga Indonesia. Apakah itu warga negara biasa ataukah warga negara yang mereka kebetulan diberi kesempatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa menjadi pejabat? Nah, itu harus gimana kelima nilai-nilai Pancasila tadi diwujudkan di dalam pola pikir, pola sikap, pola tindak dalam setiap tatanan kehidupan. Seorang guru, seorang dosen, bagaimana mewujudkan nilai-nilai Pancasila itu dalam pola pikir, pola tindak, pola sikap dalam kehidupan pribadi atau kehidupan sosial. Sebagai guru, sebagai kepala rumah tangga, sebagai anggota masyarakat, mulai dari RT, RW, desa, kecamatan, kabupaten, kota, provinsi, negara. Bahkan bagaimana pola pikir, pola sikap, dan pola tindak seorang guru itu sebagai warga dunia. Nah, demikian juga seorang pedagang, seorang petani, seorang polisi, seorang hakim, bupati, gubernur, menteri, anggota DPR, bahkan presiden itu mewujudkan nilai-nilai Pancasila itu dalam pola pikir, pola sikap, dan pola tindak dari kehidupan pribadi maupun kehidupan sosialnya. Nah,
Oleh karena itu, pengamalan Pancasila secara individual atau secara pribadi ini harus kita bedah. Pengamalan Pancasila secara individual akan memiliki dampak kepada kehidupan bermasyarakat. Jadi kalau seorang guru, tentu saja kalau dia hidup di masyarakat, dia sebagai guru gitu ya di depan kelas, berarti dia akan menggunakan pola pikir, pola sikap, pola tindak yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila tadi. Ya. Kelima nilai Pancasila tadi. Manakala individu yang mengamalkan Pancasila itu memegang posisi manajerial dalam suatu organisasi, dan manajerialnya itu bisa macam-macam, apakah itu di top manajerial, apakah di middle, atau low manajerial. Nah, ini tentu saja bagi seorang individu yang memiliki posisi di tingkat manajerial, maka pengamalan Pancasila-nya bisa dilakukan pada dirinya sendiri dan juga bisa disosialisasikan, diinteraksikan kepada para bawahannya. Jadi kalau seorang camat, maka dia bisa katakanlah memaksa dengan segala macam peraturannya agar para bawahannya, mulai dari sekcam, mulai kepala seksi itu, dan staf pelaksana itu untuk melaksanakan nilai-nilai Pancasila tadi. Kalau dia itu seorang kepala sekolah, dia bisa menskenario, membuat SOP, mekanisme untuk mengamalkan Pancasila itu di lingkup sekolahnya, di Wakasek, di guru-guru, di tenaga non-kependidikan, demikiannya kepada para siswa itu mengamalkannya. Nah, itu kalau secara individual seperti itu. Jadi semakin tinggi jabatan seseorang, maka sebenarnya kemampuan dia untuk bisa mengajak orang lain untuk mengamalkan Pancasila itu semakin luas. Tapi kalau dudukannya semakin rendah, maka ya ruang lingkup untuk memaksa orang lain untuk mengamalkan Pancasila itu sangat-sangat rendah lagi. Nah, oleh karena itu, pengamalan Pancasila secara individu ini merupakan sederhananya bentuk pengamalan. Seperti sering dijargonkan oleh pengasuh pondok pesantren Darul Tauhid, yaitu Kiai Haji Abdullah Gimnastiar, gitu ya. Beliau itu saya mengatakan untuk melakukan perbaikan atau perubahan itu dimulai dari mana? Ya, mulai dari diri sendiri, dari yang paling dekat dan yang dari yang sedikit. Itu kalau pengamalan Pancasila secara pribadi. Jadi lakukannya pertama, lakukanlah untuk diri sendiri dulu. Baru mengajak orang yang di bawah kekuasaannya untuk bisa mengamalkan Pancasila. Pertanyaannya, bisakah pengamalan Pancasila secara individu itu melahirkan perbaikan atau perubahan? Itu pertanyaan besarnya. Ya, melahirkan perbaikan atau perubahan agar semua lingkungan organisasi itu mengamalkan Pancasila. Nah, itu pertanyaan besarnya. Dalam teori manajemen sumber daya manusia, seorang dapat mengusulkan perubahan di organisasinya walaupun dia seorang bawahan, yaitu mengusulkan perubahan-perubahan itu kepada atasannya. Ide-idenya kalau seorang guru ya ke kepala sekolah, kalau seorang kepala dinas ya kepada bupati, bagaimana caranya melakukan perubahan-perubahan. Namun untuk bisa mengusulkan perubahan-perubahan itu agar bisa diminati atau agar bisa
atasnya tertarik, maka harus memilih momen yang tepat, harus memilih saat yang tepat, harus memilih waktu yang tepat untuk melakukan kita itu untuk melakukan perubahan melalui usulan-usulan kita. Kalau tidak tepat, ya dimungkinkan jangankan untuk diterima usul ide kita itu, malah belum pun mungkin kita sudah diusir. Ya, ini kalau kita saran-saran kita, ide-ide kita bisa terima, ya harus waktu yang tepat. Kalau mungkin yang paling sadis mungkin ya, kalau ide-ide kita mungkin kita malah disemprot, diusir, atau tinggal begitu saja oleh pemimpin kita itu. Saat yang tepat mengusulkan suatu ide atau gagasan perubahan itu oleh bawahan itu di suatu organisasi pada saat sang pemimpin sedang membutuhkan bantuan kita. Nah, ketika itulah kita selipkan ide-ide perubahan. Jadi sangat susah sebenarnya ya. Kalau kita ada di bawahan, kalau kita mengamalkan Pancasila secara individual itu sangat susah. Tidak memiliki kekuasaan semacam apa-apa gitu ya, untuk memaksa orang lain itu tidak bisa. Nah, teori manajemen SDM tadi kadang dilupakan karena kondisi tertentu. Hal ini menimpa saya ketika saya mau mengusulkan strategi peningkatan olahraga. Walaupun strategi ini pernah saya ungkapkan di beberapa media massa, gitu, bagaimana caranya meningkatkan prestasi olahraga secara keseluruhan. Tapi saya sekarang itu mempunyai ide bagaimana strategi pembinaan olahraga supaya prestasi meningkat, terutama ini tentang cabang olahraga sepak bola. Karena saya menganggap cabang sepak bola itu sangat diminati oleh, saya kira, sebagian besar warga dunia. Kalau di Indonesia mungkin di sepak bola itu ya nomor 1, baru mungkin ada juga bulu tangkis yang jadi minati. Tapi sayang sekali di beberapa tahun gitu ya, setelah kita reformasi gitu, ternyata cabang olahraga sepak bola ini sangat minim dalam kejuaraan-kejuaraan resmi. Pada suatu acara, salah satu yang memberikan sambutan pada waktu itu adalah Ketua Umum PSSI. Waktu itu yang menjadi Ketua Umum PSSI-nya adalah Pak Nurdin Halid. Saya datang ke acara itu, tujuannya, keinginan saya itu menyampaikan undang-undang saya sebenarnya tentang strategi peningkatan prestasi sepak bola. Oleh karena itu, ketika beliau selesai memberikan sambutannya, saya ikuti langsung. Kebetulan di luar ruangan itu banyak wartawan yang sudah menunggunya dan mencegahnya. Di antara salah wartawan yang bertanya itu, saya langsung mengajukan pertanyaan. Mungkin waktu itu saya dianggap seorang wartawan. Pertanyaannya begini, mengapa Bapak sering sekali mengirim pemain Indonesia ke luar negeri? Pada waktu itu ada proyek atau program gitu ya, pengiriman
pemain sepak bola gitu yang masih muda-muda dikirim ke Italia dan Uruguay. Nah, oleh karena saya pertanyakan itu, jawabannya sekaligus tesis beliau itu sangat mengagetkan saya. Apa jawabannya? Karena SDM pelatih Indonesia masih rendah. Jadi pelatihnya tidak bisa melatih supaya pemain sepak bola Indonesia itu berprestasi, menang terus di dalam event-event kejuaraan. Padahal realitas di lapangan menunjukkan setelah dikirim ke Uruguay, dikirim ke Italia, ya sepak bola kita tetap aja keok kalau bertanding. Nah, tetapi sayangnya tesis yang dikemukakan oleh Ketua Umum PSSI pada waktu itu sekarang pun masih dilakukan. Ya. Walaupun pembina olahraganya, ketua umumnya sudah berganti. Salah satu bukti sahih yang saya ucapkan itu adalah Luis Milla diangkat menjadi pelatih sepak bola kita. Apa ada prestasi? Tidak ada juga. Karena ternyata kita pun keok terus di dalam mengikuti kejuaraan-kejuaraan tingkat Asia Tenggara. Oleh karena itu, saya langsung mengajukan sarkasme ke beliau. Bukankah SDM pengurus PSSI-nya yang rendah karena tidak memiliki strategi peningkatan prestasi yang jitu? Kesal dengan pernyataan saya itu, beliau langsung pergi dan meninggalkan saya dengan tertawa geli. Tesis yang dikatakan oleh pembina olahraga itu dapat saya katakan dalam bahasa kasarnya itu salah. Atau dalam bahasa yang lebih halus, ya kurang tepat. Mengapa? Studi kepustakaan yang saya lakukan menunjukkan prestasi olahraga Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, termasuk prestasi olahraganya, meningkat gratis dipicu oleh pembinaan olahraga di ketiga negara itu berbasis ilmiah, keilmuan. Jadi pembinaan olahraga di sana itu sebelum ke teknis, ke taktik, bagaimana bermain, gitu ya, bagaimana melakukan olahraga yang baik, gitu ya. Mereka melakukan penelitian bagaimana menghasilkan atlet-atlet yang memiliki power, kekuatan, yang memiliki ketahanan dan memiliki kecepatan. Nah, untuk mendapatkan SDM atlet yang memenuhi ketiga kriteria itu, tentu saja salah satunya adalah bagaimana supaya postur tubuh kita itu ya, ideal kalau bertanding dengan lawan-lawan lain dari atlet negara lain, terutama ya atlet-atlet dari luar negeri yang berasal dari ras Eropa. Nah, itu bagaimana cara? Nah, itu apa? Oleh karena itu ya postur tubuhnya mereka harus ditingkatkan dulu. Tapi ingatkan, itu bukan persoalan mudah karena itu harus dilakukan kepada seluruh warga negara. Cina warga negara Korea Selatan, warga Jepang. Artinya apa? Nah, sasaran program bagaimana meningkatkan postur tubuh itu menjadi program pemerintah kepada seluruh rakyatnya, pada seluruh rakyat, sehingga hasilnya rata-rata postur tubuh dari ketiga negara itu memiliki postur tubuh yang ideal, tidak BE, ya, pendek gitu ya, tidak pendek lagi, dengan tubuh ideal.
Nah, sekarang bagaimana cara agar warga negara memiliki postur yang ideal itu? Nah, itu. Strategi ketiga negara tersebut meningkatkan supaya mendapatkan warga negara yang memiliki postur ideal, terutama nanti atlet-atletnya sehingga memiliki postur yang ideal, yaitu dengan cara meningkatkan asupan makanan yang bergizi. Mereka berupaya meningkatkan konsumsi daging dan ikan per kapitanya. Kita tahu orang Jepang dulu beke-beke, pendek-pendek gitu, kontet-kontet, tapi sekarang coba lihat udah tinggi besar ya, udah tinggi besar ya, karena itu meningkatkan. Gimana caranya itu yang penting dulu ya sebenarnya kalau mau kita meningkat, bahkan mungkin bukan hanya prestasi olahraga, tapi prestasi-prestasi bidang-bidang lain pun, sektor kehidupan juga mulai dari situ gitu ya. Nah, oleh karena itu Indonesia pun harusnya melakukan strategi seperti itu kalau mau meningkatkan prestasi olahraganya, khususnya sepak bola. Kalau masih terjadi bagaimana peristiwa Andik Firmansyah berebut bola dengan David Beckham, yang akhirnya Andik terpental, sulit membayangkan kita menjadi juara dunia, kecuali untuk kategori di bawah umur 19 tahun gitu. Kadang-kadang karena postur rata-rata antara satu negara dengan lain itu masih sama, maka kita juga bisa bersaing di situ. Ini yang sangat penting. Tapi usul yang saya sampaikan itu kan tidak bisa masuk. Bahkan walaupun sudah saya sampaikan di koran-koran gitu ya, melalui tulisan opini saya, tapi tidak ada yang mendengar. Apalagi tadi mengusulkan di momen yang tidak tepat, malah yang saya usulkan itu kepada pemimpin atau pengurus sepak bola itu jadi kesal gitu ya. Nah itu jadi nggak mungkin ya, itu contoh yang salah. Nah, pengalaman kedua saya itu ketika saya akan menanyakan bagaimana strategi pengamalan Pancasila yang dilakukan ke BPP, ya kepada kepala BPIP, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang lama, yaitu Pak Yudi Latif. Dalam suatu acara setelah beliau selesai menjadi pembicara, saya langsung mengejar. Begitu ada kesempatan, karena banyak juga yang mau hubunginya lagi, wartawan itu mau hubungi lagi. Nah, ketika dia mau pergi, langsung aja saya cegat dan saya tanyakan, Pak, apa BPIP sudah memiliki strategi pengamalan Pancasila untuk bangsa Indonesia ini? Jawaban beliau, sudah lengkap, sudah ada, sudah dipikirkan semuanya. Itu langsung. Saya belum sempat memberikan ide saya bagaimana strategi pengamalan Pancasila, tapi sudah pergi dulu karena memang kesibukan beliau lah gitu ya. Sehingga pergi aja ngeloyor gitu ya. Ya saya juga kecewa juga waktu itu. Dari pengalaman saya tersebut, ini sudah menjadi contoh betapa sulitnya melakukan perubahan manakala kita tidak menjadi apa-apa, tidak menjadi pemimpin gitu ya. Nah, ternyata berdasarkan hipotesis saya, Pak Yudi Latif pun sebenarnya tidak mampu melakukan perubahan-perubahan, sehingga beliau mengundurkan diri. Apakah itu kualat atau tidak ya? Tetapi secara hipotetik, Pak Yudi Latif ini gagal mengemban tugas bagaimana ide-ide cemerlang beliau tentang pengamalan Pancasila disosialisasikan, diinternasikan kepada para pejabat, kepada anak bangsa. Kenapa? Karena beliau mengundurkan diri. Secara hipotetik, program-program berarti usulan-usulan beliau itu banyak ditolak oleh lembaga-lembaga lain. Bayangkan, pada posisi kepala saja susah kalau secara individual kelembaganya setara atau di bawah organisasi lain. Jadi susah kayak gitu. Jadi nggak mungkin kita mau BIP mau merombak DPR gitu sama orang-orangnya, sama pejabatnya, menteri gitu ya, atau kementerian itu merombak, sangat susah ya. Kalau tidak, yang harusnya merombak itu ya presiden dengan
cara ya menyuruhnya gitu. Tapi kan presiden pun susah juga sekarang ini. Karena kadang-kadang juga menterinya juga menolak juga. Nah, padahal melalui BPIP ini kalau sabar beliau itu dapat melakukan advokasi ya di dalam kegiatan-kegiatan tertentu. Ya, saya sebenarnya kalau secara apa namanya telaten gitu ya, terus melakukan advokasi ya kelamaan diharapkan ada perubahan pola pikir, pola sikap dan pola tindak dari para pejabat dengan cara pelan-pelan supaya bisa melakukan Pancasila. Dalam pepatah bahasa Sunda itu diungkapkan ada pepatah tika racak ninggang batu, lama-lama jadi berlaku kalau dijejalkan terus gitu, tidak berubah perilakunya itu. Ya, tapi tetap kalau secara individual itu sangat sulit ya, gitu ya. Nah, BIP sebenarnya dapat melakukan itu secara sistemik, melakukan advokasi pengamalan Pancasila itu secara sistemik, secara struktural. Nah, mengapa demikian? Karena sepengetahuan dan sepengalaman saya dalam pembuatan peraturan perundang-undangan itu setiap sektor gitu ya yang berkaitan dalam rancangan undang-undang itu akan diikutsertakan dalam suatu pembahasan peraturan perundangan. Minimal lah didengar suaranya ketika ada rapat koordinasi. Nah, itu karena pasti akan diundang itu. Misalnya dalam pembahasan rancangan undang-undang Cipta Kerja atau Omnibus Law atau bahkan sekarang tanggal 5 Oktober itu sudah diketok palu menjadi undang-undang Cipta Kerja gitu ya. Itu ya BP bisa mengadvokasi bagaimana agar undang-undang tersebut merupakan pengamalan dari Pancasila dalam rapat koordinasi lintas sektoral. Nah, demikian juga seharusnya ada kesadaran dari kementerian gitu ya, lembaga non kementerian untuk mengundang ya BPP agar wakilnya menjadi pembicara supaya ini loh apakah undang-undang ini sebagai salah satu pengamalan dari Pancasila atau bukan gitu. Nah, itu sebenarnya harus itu nilai strategis BP itu di situ harusnya. Nah, selama ini program-program sosialisasi 4 pilar kehidupan berbangsa dan negara atau diganti bahkan bukan 4 sosialisasi bukan 4 pilar kehidupan berbangsa dan bernegara gitu ya. Atau pendidikan Pancasila yang dilakukan perguruan tinggi untuk para mahasiswanya atau pendidikan kewarganegaraan di tingkat persekolahan itu yang disasar targetnya itu adalah bagaimana pengamalan secara individual. Padahal secara individual. Padahal kita tahu kalau secara individual itu saudara ya yaitu Pancasila itu ada di kawasan nilai. Yang namanya nilai itu bisa pasang surut. Kadang mau melakukan, kadang tidak. Nah, itu jadi kadang-kadang ada gitu. Mungkin dalam situasi tertentu ya tidak mau melakukannya gitu. Karena tidak menguntungkan untuk dapurnya gitu ya. Nah, itu bisa terjadi. Atau dalam situasi tertentu tidak mau mengambil Pancasila karena bisa kehilangan jabatan gitu. Nah, itu bisa terjadi. Oleh karena itu sebenarnya kalau secara individu itu ya tadi kewajiban moral saja. Kewajiban moral supaya mengamalkan Pancasila. Yang namanya kewajiban moral tidak ada sanksi, ya susah untuk bisa diamalkannya. Nah, itulah kelemahan pengamalan Pancasila secara individual, secara pribadi itu susah. Ya, jadi
Oleh karena itu, sebenarnya saya menawarkan strategi lain untuk pengamalan Pancasila, yaitu pengamalan Pancasila secara sistemik, secara struktural. Ini apa itu pengamalan Pancasila secara sistemik dan secara struktural? Ya, pengamalan Pancasila secara sistemik atau struktural itu melalui peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan merupakan salah satu langkah untuk memaksa setiap orang negara, pejabat, lembaga sektor publik, pemerintahan, maupun lembaga privat, perusahaan-perusahaan, atau komunitas-komunitas, atau masyarakat atau organisasi sosial, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, baik dalam maupun luar negeri, itu untuk mematuhi peraturan perundang-undangan kalau mereka ada di wilayah NKRI. Kan memaksa ini, makanya kalau pengamalan Pancasila itu secara sistemik itu harus bisa dilakukan. Selayaknya pemerintah Republik Indonesia itu harus mengatur seluruh sektor dan bidang kehidupan itu sehingga pola pikir, pola sikap, pola tindak setiap orang yang berada di Indonesia dipaksa untuk mengamalkan Pancasila. Misalnya sektor pekerjaan umum, permukiman, perikanan, kelautan, peternakan, pertanian, kehutanan, perdagangan, perindustrian, kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, dan yang lain harus dibuat undang-undang dan peraturan pelaksananya. Harus dibuat undang-undang dan peraturan pelaksananya. Semua sektor kehidupan sebagai salah satu bentuk dari pengawalan Pancasila secara sistemik. Manakala setiap sektor dan bidang kehidupan sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka setiap lembaga, pejabat, setiap perusahaan, dan pengelolanya, setiap orang asing, dan seluruh warga Indonesia harus menjalankan peraturan tersebut. Kalau peraturan perundang-undangan itu tersebut telah dipatuhi oleh orang dan lembaga yang ada di Indonesia, maka berarti Pancasila telah diamalkan. Misalnya, untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, maka diatur dalam pasal 31 Undang-Undang Dasar 45. Berdasarkan pasal 31 ini dijabarkan menjadi undang-undang. Ya, kalau tentang pendidikan, kalau di Indonesia itu ada dua undang-undang tentang pendidikan, yaitu Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi. Nah, lalu harusnya undang-undang tadi gitu ya, dibikin peraturan-peraturan pelaksananya, mulai dari peraturan pemerintah, peraturan presiden, ya, peraturan menteri, ada peraturan dirjen nantinya, ada peraturan daerah gitu, ada peraturan bupati. Nah, itu termasuk undang-undang pelaksanaan. Saya tidak menyebutkan TAP MPR dulu, karena memang sekarang ini TAP MPR itu sudah beda tugas dan fungsinya, tidak lagi membuat haluan negara gitu, sehingga biasanya undang-undang itu langsung pada undang-undang dasar itu langsung pada undang-undang saja dijabarkannya itu ya. Walaupun memang ada ketetapan-ketetapan MPR yang masih berlaku gitu ya. Tapi kalau sekarang untuk bisa menjabarkan gitu ya, penjabaran menjadi sebagai salah satu bentuk pengamalan Pancasila susah sekarang. Ya, karena tugas fungsi dan tugas pokok dan fungsi MPR sudah berubah. Dan posisi kedudukannya sudah berubah. Makanya tidak dibahas. Ketika para pejabat negara membuat kebijakan dan ASN melaksanakan kebijakan tersebut, juga harus memiliki landasan hukum yang baik berupa undang-undang, peraturan pelaksanaannya. Nah, implikasinya itu setiap program-program pemerintah
dapat merupakan pengamalan Pancasila. Jadi sekali lagi ini kan sudah ada undang-undang itu. Biasanya untuk melaksanakan undang itu dibikin program-program untuk mencapai tujuan nasional tadi. Nah, program-program itu pun harusnya menjadi salah satu instrumen untuk mengamalkan Pancasila. Manakala program-program itu memiliki landasan hukum, baik itu peraturan menteri, peraturan presiden, peraturan pemerintah, undang-undang itu yang merupakan penjabar dari Pancasila. Nah, itu merupakan Pancasila. Sehingga itu maksudnya program-program itu. Nah, misalnya kita melakukan pembangunan infrastruktur sekolah, program sertifikasi guru dan dosen, ya, program pemberian siswa, program peningkatan prestasi guru dan dosen tadi, juga merupakan pengamalan Pancasila itu. Kalau tadi program-program itu memiliki landasan hukum, dan landasan hukum berdasarkan acuannya kepada Undang-Undang Dasar tahun 45. Nah, ketika guru atau dosen berkreasi atau murid berkreasi, itu merupakan pengamalan Pancasila. Nah, itulah sebenarnya kalau kita mau mengamalkan Pancasila secara sistemik. Kalau secara sistemik ini bisa dipaksakan, ya bisa dipaksakan kepada seluruh pejabat, seluruh lembaga, seluruh warga negara, bahkan orang asing ada di Indonesia itu harus melakukan itu. Tidak berdasarkan bagaimana mau dan tidaknya, ingin dan tidaknya individu masing-masing, tapi bahwa setiap orang yang ada di Indonesia, setiap pejabat, setiap lembaga, kalau sudah sistemik dilakukan, maka diwajibkan untuk mengamalkan Pancasila. Saya kira pada sesi yang sekarang ini saya cukupkan demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.